Kenapa sih akhir-akhir ini banyak banget yang bahas tentang vulkan api? Jadi Bang Ojan penasaran juga nih bun, pengen bahas tentang vulkan api bun. Bulu ketek warnanya hitam, kalau nggak subrek kurang ganteng, gas bun. Woi bun, Cailah, kita konten lagi nih bun. Oke bun, balik lagi sama gue Bang Ojan, manusia setengah hewan yang hobinya sebar racun bun. Bentar, udah pada soft checker belum? Oke aman. So di video kali ini Bang Ojan akan membahas tentang vulkan api. Nah ini adalah video part 3-nya dari video rendering di HP Android bun. Ya nggak tahu sih bakalan ada part 4-nya atau enggak. Kalau misalkan kalian belum nonton part 1 dan part 2-nya, Bang Ojan jamin kalian bakalan ngelamun nonton video ini bun. Iya bener bun, ngelamun bingung kagak ngerti. Jadi Bang Ojan bakalan kasih waktu buat kalian semua buat nonton part 1 dan part 2-nya dulu bun. Untuk linknya sudah Bang Ojan siapkan di kolom deskripsi secara gratis. Semuanya gratis, terkecuali iklan bun. Oke, sebelum Bang Ojan membahas tentang vulkan api, Bang Ojan akan menjawab pertanyaan 1000 jawaban di video part 2-nya bun. Pertanyaan pertama nih, Bang setelah gua pasang mode Magis SKIA, kenapa pas gua cek di aplikasi AIDA 64 itu masih menggunakan OpenGL S32? Itu kenapa bang? Mamat, meskipun kalian sudah memasang mode Magis SKIA atau menggunakan rendering vulkan api sekalipun, tulisan OpenGL S3.2 atau versi berapapun sesuai sama ROM yang kalian pakai, itu nggak akan berubah atau nggak akan hilang bun. Karena OpenGL S adalah rendering defaultnya perangkat Android. Jadi sama aja kayak kalian memasang ROM iOS ataupun memasang ROM yang jenisnya Windows. HP kalian nggak akan berubah jadi iOS ataupun jadi Windows, melainkan tetaplah Android. Karena software default HP kalian itu adalah Android bun. Kumaha jang, pertanyaan kahijina leres? Oke leres. Pertanyaan yang keduanya nih, Bang gimana caranya ngelihat kalau misalkan rendering SKIA itu udah berjalan di HP Android kita atau belum? Sebenarnya cara di sini nggak bisa dilihat secara fisik bun. Ya sama aja kayak lu lihat lontong. Tapi bakalan Bang Ojan kasih tahu cara ceknya dan cukup banyak juga bun. Cara pertama nih, kalau misalkan kalian menemukan kode SKIA di bullprop, artinya rendering menggunakan SKIA. Cara kedua, kalau misalkan kalian merasa memasang mode Magis SKIA, artinya rendering menggunakan SKIA. Terus cara ketiga, kalau misalkan kalian ngelihat setelan di opsi pengembang defaultnya adalah SKIA, artinya render menggunakan SKIA. Kalau misalkan penggunaan CPU itu lebih sedikit di saat kalian bermain game, artinya render menggunakan SKIA. Kalau misalkan kalian nggak merasa memasang apapun atau diem aja gitu nggak memasang mode Magis apapun, itu artinya kalian menggunakan rendering OpenGL S. Gimana? Paham? Maksudnya gimana? Leres? Oke bun, sekarang gas kita bahas vulkan. Untuk vulkan api di sini sama aja kayak yang sudah Bang Ojan jelasin, nggak bisa dilihat secara fisik, tapi bakalan Bang Ojan jelasin gimana cara ceknya kalau misalkan render sudah berubah menjadi vulkan bun. Oke, kalau misalkan kalian seorang pasukan cabul yang sering otak-atik grafik di Android, sering merubah versi grafik dan memodifikasi HP Android, pasti bakalan tahu render grafik paling berat itu apaan, yaitu OpenGL S 3.2. Bener banget bun, OpenGL S versi 3.2 itu yang paling berat. Saking beratnya render jenis ini, nggak ada chipset Snapdragon 400 ataupun Snapdragon 450 yang bisa menjalankan grafis dengan tingkat OpenGL S 3.2. Kalau misalkan nih kalian paksakan menjalankan grafis OpenGL S 3.2 di Snapdragon 400, hasilnya bakalan lag dan beberapa menit kemudian layarnya nggak bakalan bisa disentuh atau nge-freeze bun, dibarengin sama suara nit kayak gitu bun, yang bakalan bisa kalian dengar di dalam mesin HP Android. Terus dalam hitungan beberapa detik Android kalian itu bakalan restart sendiri bun. Intinya OpenGL S 3.2 itu adalah rendering paling berat di sistem Android bun. Nah karena rata-rata pengguna HP Android itu seneng banget kan bermain game, dan disitulah lahir vulkan api bun. Jadi nih ya, vulkan api ini sejenis rendering yang lebih mengutamakan detail gambar dari sebuah game bun. Tapi penggunaan CPU yang lebih rendah dan jauh lebih rendah lagi bun. Banyak nih yang bilang vulkan api itu bisa bikin panas ke HP Android. Kenyataannya salah bun. Vulkan api itu malah bikin HP Android kalian itu lebih dingin dibanding menggunakan rendering OpenGL S. Lah terus, kenapa HP kalian malah jadi panas? Nah, itu dikarenakan HP kalian nggak kuat menjalankan grafik vulkan api. Nah, kalau misalkan udah nggak kuat, ya nggak ada cara lain lagi bun, selain kalian menggunakan OpenGL S yang versi rendahnya bun. Jadi gimana bun? Masih bingung dengan vulkan api? Nih Bang Ojan kasih ilustrasinya ya. Di sebelah kiri adalah OpenGL S versi 3.2 dan di sebelah kanan adalah vulkan api bun.
Nah, kualitas grafis di OpenGLS versi 3.2 dan kualitas grafis Vulkan Api itu hampir sama, malahan lebih bagusan Vulkan Api. Tapi penggunaan CPU dan memori di saat merender sebuah gambar di dalam game itu jauh lebih tinggi OpenGLS dibanding Vulkan Api, Bun. Jadi kesimpulannya, Vulkan Api adalah jenis rendering yang menaikkan performa dan menstabilkan FPS tanpa mengurangi kualitas gambar. Ditambah lagi penggunaan CPU dan memori yang sangat sedikit, Bun. Jadi Vulkan Api ini banyak banget kelebihannya, Bun. Oke, udah paham kan? Oke, Bun, sudah Bang Ojan jelasin sedetail mungkin ya. Tapi jangan dulu di skip, Bun, soalnya Bang Ojan belum beres nih jelasinnya. Nah, dibalik kelebihan Vulkan Api yang begitu banyak, ternyata menyimpan kekurangan yang sedikit sulit juga kita terima, Bun. Untuk kekurangan yang pertama nih, Vulkan Api nggak support dan nggak akan bisa dijalankan di chipset Snapdragon tipe 400 dan 450, Bun. Intinya yang berawalan angka 4 itu nggak bisa menjalankan Vulkan Api. Jadi buat kalian yang pakai chipset Snapdragon seri 4 itu bisa skip sekarang. Tapi kalau misalkan hanya untuk pengetahuan, ya bisa lanjutin menonton videonya. Tapi ya bukan berarti 100% itu nggak bisa dipasang di chipset Snapdragon 400, Bun. Kalian bisa tonton dulu aja. Terus kekurangan yang keduanya, ternyata nggak hanya chipset Snapdragon tipe 400 saja, Bun. Nah, tipe chipset yang lebih tinggi juga mungkin nggak support pakai Vulkan Api. Bang Ojan kasih tahu cara ceknya. Pertama, kalian buka aja aplikasi yang bernama AIDA 64, Bun. Kalau misalkan kalian nggak punya, kalian bisa download aja di Google Play Store secara gratis. Selanjutnya, kalian pilih aja fitur perangkat dan gulir aja ke bawah, kemudian cari barisan perangkat Vulkan Strip Adreno TM. Nah, kalau misalkan kalian nemuin barisan ini, artinya HP kalian support Vulkan dan sudah terpasang Vulkan Api, Bun. Ya, sisanya tinggal diaktifkan. Ada beberapa HP Android yang sudah aktif Vulkan, dan ada beberapa HP Android yang butuh Vulkan aktivator. Maksudnya, script buat mengaktifkan Vulkan. Nah, kalau misalkan tulisan Vulkan ini adalah OpenGLS, artinya HP kalian nggak support Vulkan, Bun. Terus ada beberapa HP Android yang punya script Vulkan, dan ada juga beberapa HP Android yang memang nggak bisa diaktifkan Vulkan Apinya, dikarenakan minimnya spesifikasi. Ya, contohnya adalah Xiaomi Redmi Note 3 Pro Genso, ya mungkin kalian pasti tahu HP-nya, Bun. HP itu nggak support Vulkan, tapi bisa diaktifkan, karena punya file Vulkan Apinya. Atau kalian bisa cek sendiri di deskripsi, sesuai dengan tipe chipset kalian masing-masing. Nah, setiap folder itu adalah nama tipe chipsetnya, jadi jangan sampai salah pilih. Kalau misalkan sampai salah pilih, nanti koit. Oke, kekurangan yang ketiganya adalah Vulkan Api nggak support chipset MediaTek dan nggak support chipset Exynos. Terus kekurangan yang keempatnya, nggak semua game support rendering menggunakan Vulkan Api. Hanya ada beberapa game yang support Vulkan Api, Bun. Contohnya adalah game CODM, terus game PUBG, dan game-game yang menggunakan grafis realistis. Atau game yang gambarnya itu nggak burik dan bikin mata belekan. Kalau misalkan game yang kalian mainin itu grafiknya burik dan bisa bikin belekan, yaitu nggak support Vulkan. Dan yang perlu kalian tahu, file di bawah hanya support untuk Android 9 dan Android 10 aja, Bun. Nggak support untuk Android 8 ataupun Android 11. Kalau misalkan kalian pakai Android 8 ataupun Android 11 dan mungkin Android 12, bisa cek sendiri di Google, karena filenya berbeda, Bun. Oke, Bun, kayaknya cukup sekian Bang Ojan jelasin tentang Vulkan Api. Ya, semoga aja kalian simak videonya dan mudah memahaminya, Bun. Ya, seperti memahami si doi. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan tentang Vulkan Api, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Bebas kalian mau tulis apa aja. Yang penting bukan peres, oke? Dan untuk cara pemasangan, M artinya via Magis dan R artinya via recovery. Sepertinya Bang Ojan harus pamit soalnya lagi ngawinin anak kambing, Bun. Sampai ketemu di pelaminan mantan, Bun. Thank you.